Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara semua di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-31 dan 32. Firman Tuhan berkata demikian, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Amin. Di dalam kehidupan manusia, masalah itu selalu ada. Ada orang yang berkeluh kesah dengan persoalannya. Dia bilang, aduh Pak, aku nggak bisa mikir lagi dengan masalah ini. Mata saya sudah gelap, nggak bisa diajak untuk melihat akan masa depan. Apalagi masa depan, sekarang pun kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami saat ini sudah nol, bahkan minus. Saya nggak bisa berpikir banyak, tidak bisa berpikir panjang dengan kondisi saat ini. Itu sedikit ungkapan dari hati seseorang yang ketika mereka itu menghadapi persoalan yang berat di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, Kleopas dan temannya dalam perjalanan dari Yerusalem ke satu tempat kampung mereka, yaitu di Emmaus. Kalau saya bagi perjalanan mereka itu ada dua tahap. Tahap pertama adalah ketika mereka dari Yerusalem dalam perjalanan sebelum mereka berjumpa dengan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus sampai ke Emmaus. Nah, perjalanan mereka dari Yerusalem sebelum mereka berjumpa dengan Yesus, yang mereka alami itu adalah keputusasaan, ketiadaan akan pengharapan mereka, kelesuan. Itu yang mereka alami di dalam perjalanan mereka sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Ya, karena memang apa yang mereka rindukan, harapkan tentang Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Yesus mati dan tersalib. Tetapi ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami sebuah perasaan yang diungkapkan tadi di dalam ayat yang ke-32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ya, hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Hati mereka membara, dalam terjemahan yang lain, hati mereka itu meluap, hati mereka itu menyala, hati mereka itu membakar ketika mereka
bersama-sama dengan Yesus. Hingga akhirnya mereka sampai di Emmaus. Dan di situ Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanan, namun oleh dua orang ini, Kleopas dan temannya, disuruh untuk mampir. Ketika Yesus mampir, Yesus mengambil roti, karena ada perjamuan saat itu, kemudian memecah-mecahkannya, dia mengucap syukur. Baru mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Tapi kemudian Yesus lenyap begitu saja. Saudara yang saya kasihi, saya mau sampaikan seperti ini. Ketika Yesus ada di dalam keluarga kita, ada di dalam kehidupan kita, saya percaya hati kita pun akan berkobar-kobar, akan membara, akan menyala, akan meluap. Haleluya. Luapan sukacita, luapan damai sejahtera, membara roh yang menyala, itu ada di dalam diri kita. Ketika Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, ketika kita berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenarannya, roh kita itu meluap, roh kita itu membara, roh kita itu menyala-nyala. Dan itulah yang harusnya dialami oleh orang-orang percaya. Hidup kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah berjumpa dengan Tuhan, saya yakin dan percaya ketika Anda melayani dengan roh yang menyala-nyala, ada kerinduan yang luar biasa. Ketika engkau telah berjumpa dan bertemu dengan Tuhan, maka engkau dalam melakukan mezbah keluarga, engkau akan menunggu waktu itu, waktu untuk engkau melakukan mezbah keluarga, karena rohmu menyala-nyala, rohmu membara, ada kerinduan yang besar, meluap-luap. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam hatimu. Anda berjumpa dengan Yesus. Engkau yang mulai surut imanmu, Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Anda harus bertemu dengan Tuhan. Engkau yang mulai lemah, engkau yang mulai bolong-bolong dalam mezbah keluarga, Anda harus menemukan kembali Tuhan di dalam keluargamu, dalam hidupmu. Maka engkau akan memiliki roh yang menyala-nyala, semangat membara. Dan itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saya harap di dalam situasi kita sekarang ini, jangan engkau kendor persekutuanmu dengan Tuhan. Sekalipun engkau tidak bisa ibadah di gereja, tapi di dalam rumah tanggamu Yesus hadir. Dalam keluargamu Yesus ada. Yesus itu sangat konsen dengan keluarga. Tuhan ingin memulihkan keluarga. Tuhan ingin memberkati keluarga. Kiranya Kristus selalu hadir dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu, keluargamu memiliki roh yang menyala-nyala, ya, membara, kerinduan besar untuk engkau bersekutu dengan Tuhan itu ada di dalam keluargamu. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Saat ini kita dalam kondisi macam apa? Anda yang tahu. Kalau engkau sedang merasakan kesuaman, mundur, kembali bertemulah dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu.
Kiranya sukacita Tuhan terus dan terus menyala di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.